Halo. Udah lama ya aku nggak bikin video ini. Oh ya, sebelumnya maaf kalau misalkan trackingnya agak aneh. Karena pertama ini ada sama software baru, aku baru pakai Warudo, jadi masih nyesuaiin. Terus yang kedua, sebenarnya pakai Warudo tuh dari video yang kemarin tentang apa ya, Copilot ya, kalau nggak salah ya. Ya, berarti video terakhir aku kemarin itu udah pakai Warudo juga, cuman komputer ini sempat kena reset. Jadi settingannya juga ikutan ke reset ya. Jadi aku cuma juga masih ngatur-ngatur lah, ngejas lagi uh, settingannya. Jadi ya maaf kalau misalnya masih belum perfect. So di video ini aku bakal bahas sesuatu yang beda. Nggak beda juga sih ya. Cuman kalau kemarin kan aku gak akan jadi bahas Copilot, gak akan bahas dari Gemini, maksudnya gak jauh dari AI ya. Nah, di sini aku bakal bahas sebenarnya masih perusahaan yang sama, itu dari Microsoft, produk dari Microsoft, tapi beda produk. Yang sekarang kita bahas ini adalah operating system alias OS Windows 11. Iya, di video ini aku bakal bahas sebenarnya bukan bahas ya, tapi di sini kita bareng-bareng ngeliatin, terus nggak diskusi ya, ini satu arah juga sih video. Tapi ya, jadi aku bakal ngeliatin kayak roadmap Windows 11 atau apa ya fitur-fitur yang akan dirilis, yang sudah diumumkan tentu saja, atau gimana progresnya yang akan dirilis nanti, atau yang sudah dirilis, atau yang masih lama dirilis, atau masih belum ada kabar kapan rilisnya, yang sudah diumumkan untuk fitur-fitur atau perubahan-perubahan khususnya di OS Windows 11. So, kita mulai. So, di sini, nah kalian sebenarnya bisa akses untuk Windows roadmap ini. Kalian buka domainnya apa ya, aku lupa. Kalau nggak salah nama domainnya microsoft.com/ panjang ya, cari aja lah di Google Windows Roadmap ya. Sebelum aku ngebahas ya, di sini kalian bisa lihat sendiri ya, di Windows ini ada 26 fitur yang sedang di-develop atau yang sudah di-develop di Windows 11. Dan di sini ada beberapa filter, seperti ada status, ada channelnya lagi di mana, ada versionnya di versi apa, sama di platform. Nah, itu di sini ada all, Copilot Plus PC eksklusif sama Windows 11 PC. Nah, di sini mungkin teman-teman bingung ya, apa bedanya Windows 11 PC sama Copilot Plus PC eksklusif. Jadi Copilot Plus PC eksklusif sesuai namanya itu adalah perangkat yang secara sederhana itu sudah support, atau di chipnya itu sudah memiliki NPU alias Neural Processing Unit. Ya, sesuai namanya, ini adalah chip yang buat ngeeksekusi tas-tas atau tugas-tugas yang berkaitan dengan AI secara lokal. Jadi laptop kalian ini atau perangkat kalian ini ada power tambahan buat ngeksekusi AI, karena ya ngeksekusi sebuah model AI itu sebenarnya bukan suatu hal yang ringan. Untuk komputer itu bebannya cukup tinggi. Jadi NPU ini bisa ngeringanin beban tas di komputer kalian. Makanya komputer atau laptop yang sudah support dengan AI atau NPU ini dinamakan Copilot Plus PC eksklusif. Jadi kalau kalian ke toko laptop, lihat beberapa poster kayak Lenovo, Asus yang menyatakan sudah support Copilot Plus PC atau sudah support dengan AI dan sebagainya. Mungkin kayak Advan ya, kalau nggak salah Advan juga sudah Copilot Plus, atau Axio aku lupa deh. Yang penting itu salah satu dari mereka itu udah ada Copilot Plus PC juga. Jadi artinya itu tuh artinya ya laptop mereka atau ya komputer mereka itu udah support NPU. Yang ngebedain ini apa sih maksudnya dari Copilot Plus eksklusif sama Windows 11? Toh kan sama-sama Windows 11. Jawabannya iya, memang sama-sama Windows 11, OS-nya pun sama-sama Windows 11. Tapi yang ngebedain itu adalah fiturnya. Jadi fitur-fitur yang di Windows 11 itu udah pasti ada di laptop Copilot Plus PC. Tapi fitur-fitur yang dieksklusifkan di Copilot Plus PC itu belum ada atau tidak ada di yang laptopnya atau komputernya di non Copilot Plus PC ya, sesuai namanya eksklusif. Dan fitur-fitur Copilot Plus PC ya sesuai namanya Copilot, ini fokusnya pada AI atau ya penggunaan AI atau enhancing AI di Windows 11. Jadi diintegrasinya lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi sama Microsoft dengan AI ini ya. Katakanlah ya, apapun yang kalian lakukan di Windows 11 itu nanti akan dibaca sama AI. Kayak gitu. Sederhananya gitu. Jadi ya Windows 11
AI, aku bahasanya Windows 11 AI kalau sebutan aku ya. Itu kalau kalian ya bebas. Jadi ini beda ya, bukan kayak Windows 11 Home, Pro atau Education. Nah, ini beda lagi. Jadi ya ini emang lebih spesifik ke perangkat yang support enggaknya. Kalau kalian pengen tahu laptop kalian udah support atau belum ya, kalian sebenarnya buka Task Manager, ada NPU atau enggak. Kalau misalkan ada NPU artinya laptop kalian tuh udah Copilot plus PC. Tapi kalau nggak ada ya artinya laptop kalian ya laptop biasa. Ya artinya laptop yang non AI lah, bahasanya kayak gitu. Kalau misalkan kalian laptop atau perangkatnya itu upgrade dari Windows 10, maka udah dipastikan ya itu non Copilot plus PC ya. Karena seingat aku Copilot plus PC itu dirilis atau mulai banyak brand yang ngerilis Copilot plus PC itu di pertengahan 2024 kayak gitu. Jadi ya itu untuk penjelasan perbedaan dari Copilot plus PC sama non Copilot plus PC. Lanjut, di sini kita bakal bahas yang Copilot plus PC dulu lah ya. Oke, di Copilot plus PC ini ada 9 fitur katanya. Yang pertama ada recall. Jadi kalau kalian ngikutin awal tahun 2024, dimana ketika Microsoft ada AI event kalau tidak salah, mereka sempat ngumumin namanya fitur recall, yang dimana sebenarnya ini mirip-mirip kayak fitur task view di Windows 10, cuman bedanya ya ada sentuhan AI. Nah di sini kalau dilihat penjelasannya ya recall ini fungsinya atau fiturnya adalah berupa timeline ya untuk melihat aktivitas kalian selama kalian pakai Windows 11. Jadi semua terbaca dari aplikasi yang kalian buka, dokumen yang kalian buka, bahkan pergerakan keseharian aktivitas di laptop pun itu akan terbaca di recall. Ya sama kayak task view lah, kalau kalian masih ingat Windows 10 atau kalian masih pakai Windows 10, fitur task view kan seperti itu juga ya. Mereka nyimpen atau nyimpan history apa yang kita buka, entah dokumen, entah folder, entah aplikasi. Nah, recall mirip, cuman ya bedanya ini ada sentuhan AI-nya dan dieksekusi secara lokal. Jadi untuk kalian bisa lihat ada kata local hard drive. Jadi ini dieksekusi secara lokal. Nah, itu untuk fitur yang pertama yaitu recall. Dan untuk statusnya ini masih in preview dan sampai sekarang masih udah ada, cuman masih terbatas di insider program, channelnya channel dev sama channel beta. Dan ingat ini cuma ada di Copilot plus PC ya. Jadi kalau laptop kalian yang biasa ya, kalian tidak akan dapat fitur ini. Yang kedua ada fitur namanya Click to Do. Oke, fitur Click to Do ini sebenarnya fitur yang dulu 2023 itu udah ada di Insider. Cuman ya sekarang di enhance dengan embel-embel AI yang lebih advance. Bisa dibilang kayak bisa mudahin kalian ketika menemukan teks atau sebuah gambar yang kalian buka. Jadi misalkan kalian mengetik sesuatu, maka itu bisa ngerekomendasi action atau ngerekomendasi apa yang kalian bisa lakukan selanjutnya. Nah, kalau untuk prosesnya atau previewnya nih sama kayak recall ya. Jadi udah dari November dan masih terbatas di program dev sama beta channel. Lalu selanjutnya itu ada improve Windows Search. Oke, di sini aku baca aja penjelasannya karena aku juga nggak tahu. Di sini improve Windows Search fokusnya ke advanced searching Windows Search, yang dimana di sini katanya bakal bisa mudahin kalian buat nge-index dokumen-dokumen atau foto atau setting atau aplikasi yang bisa kalian cari di Windows Search. Ya, baik lagi embel-embel AI. Jadi ya, baik lagi ya ini Copilot plus PC ya komputer AI, jadi ya mau tidak mau embel-embel AI-nya harus diperbanyak. Ini udah di roll out ternyata. Udah di roll out dari dari bulan Maret kemarin. Jadi ini udah bertahap ya. Jadi ada yang laptopnya mungkin udah ada yang belum support atau belum mendapatkan update. Dan di sini dijelasin kalau untuk mendapatkan update improve Windows Search itu cuman bisa atau bertahap ke prosesor Snapdragon X series sama AMD Ryzen AI 300 series dan Intel Core Ultra 200 V series. Dan juga tersedia dalam beberapa bahasa spesifik. Ya, kebiasaan Microsoft. Oke, selanjutnya live caption. Ya sesuai ya, kalian bisa lihat ini live caption khusus translate ke Chinese. Jadi mereka bisa nge-translate secara langsung audio yang muncul di laptopnya
dan langsung muncul dalam bahasa China. Dan balik lagi aku juga nggak tahu kenapa harus di AI-in, karena menurut aku ini fitur yang nggak perlu AI juga deh kayaknya. Tapi ya balik lagi, Copilot plus PC harus AI, serba AI. Oke, selanjutnya ada improve voice access. Jadi buat yang belum tahu, voice access itu adalah fitur aksesibilitas. Jadi ya yang kalian ada keterbatasan dalam segi penglihatan, entah minus, entah apa. Jadi kalian tuh bisa mengontrol laptop kalian menggunakan suara seperti open line atau open Chrome dan sebagainya. Itu bagian dari voice access. Sebenarnya fitur voice access di Windows 11 yang biasa itu ada, kalian tinggal search aja voice access di Windows Search. Nanti kalian bisa coba sendiri. Nah, tapi ini ada namanya improve voice access, dan sini juga aku nggak tahu improve-nya dalam bentuk apa, karena cuma dijelasin flexible commanding dan contextual suggestion and voice access. Ya aku juga nggak tahu apa yang bakal berbeda dengan tambahan AI, entah mungkin lebih mendalam, entah mungkin AI-nya makin pinter, entahlah. Aku improve voice access ini udah di roll out dari bulan Maret kemarin, dan katanya rencananya bakal ada di semua platform di bulan April ini. Selanjutnya ada real time translation to English ya. Jadi ini mirip kayak yang tadi ya, yang live caption yang China. Jadi video yang kalian tonton atau kalian lagi Google Meet gitu ya atau Zoom, ya kebetulan kok kalian nggak ngerti bahasa Indonesia, kalian cuma ngerti bahasa Inggris gitu ya, atau kalian nggak ngerti bahasa selain Inggris, selain Indonesia, tapi kalian ngerti bahasa Inggris, nah kalian bisa pakai fitur real time translation to English. Jadi mungkin ya audionya bakal ke translate langsung ke bahasa Inggris. Orang ngomong Spanyol tiba-tiba output ke kitanya Inggris, ya mungkin seperti itu. Aku juga nggak tahu. Halo Webtoon. Oke, selanjutnya ada co-creator in Paint. Jadi ini sebenarnya fitur AI generator dari Paint ya, kalian udah tahu lah ya. Paint udah ada embel-embel AI juga. Dan untuk co-creator ini sebenarnya lebih kayak image generation yang lebih advance. Jadi kalian bisa gambar kasar sketch kalian di canvasnya di Paint. Nanti kalian bisa minta aplikasi Paintnya ini buat nge-generate sebuah gambar dari draft canvas kalian. Kayak gitu sih intinya. Terus ada restyle and image creator in photos, yang artinya ya di sini ya kayak AI Ghibli yang kemarin rame ya, mirip-mirip kayak gini. Lalu selanjutnya ada super resolution in photos, ya di sini untuk nge-update atau nge-enhance fotonya jadi lebih tajam seperti itu. Untuk tadi yang ketinggalan ya, yang tadi yang di Paint sama di Photos itu bulan Maret tersedia dan udah tersedia secara publik. Jadi buat kalian yang udah pakai Windows 11 Copilot plus PC harusnya udah dapat update ini, dan untuk super resolution itu udah dari Desember. Nah itu aja kalau yang ngomongin tentang fitur di Copilot plus PC yang udah baru rilis dan akan rilis. Lalu apa kabar dengan yang non Copilot plus PC? Ya baik sih. Ada 17 fitur yang dimana kita lihat aja lah menarik atau enggak. Di sini aku bakal cepat aja kan, ini 17 fitur. Yang pertama ada support gamepad navigation. Jadi mungkin ini lebih ke enhance support di gamepad kita di controller ke controller sebagai pengganti keyboard, sebagai penggerak milih-milih opsi di keyboard ya, semacam itulah ya. Dan ini katanya udah di roll out dari bulan kemarin dan akan ada di bulan April. Lalu ini dari segi pengembang developer, di bulan Januari mereka udah bisa buat ngebuat widget. Terus ada removal location history feature. Jadi di bulan Maret kemarin mereka ngapus location history, yang dimana sebenarnya tujuannya buat Cortana. Dan kalian tahu juga kan Cortana sekarang udah tidak ada, sudah meninggal. Terus ada improving CPU calculation. Di sini ya sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget ya, cuman mungkin lebih akurat ya. Di sini katanya bakal lebih konsisten. Ya aku juga nggak terlalu ngerti. Dan sama ya kayak tadi juga, ini bulan April bakal bertahap. Lalu ada input icon improvement. Di sini bakal ada sedikit improve dalam segi icon input atau ya emoji, GIF, stiker, kaumoji, dan akan di roll out di bulan April. Yang ini aku skip aja karena ini juga ya udah administrator protection beres dan ini pun udah rilis dari bulan Oktober yang lalu. Lalu ada setting homepage. Di sini ada commercial device with your account card. Baik lagi ini nggak terlalu ngaruh juga ya, ini cuma sebatas ngubah desain sedikit, nambahin your account card. Udah itu doang, nambahin your account card. Dan ini masih di insider ya, ternyata masih di insider, belum publish dan sudah dicoba dari Januari kemarin. Kok nggak ya. Selanjutnya ada customize widgets on the lock screen. Jadi di bulan Maret itu kalian udah bisa
nge-personalize lock screen kalian dari segi opsi widgetnya mau nampilin apa. Karena kalau kalian template ya, kalau kalian nggak ubah-ubah tentang widget dari awal kalian install Windows 11, biasanya tuh ada berita saham, ada cuaca, atau mungkin kalau kalian pilih denger lagu ya ada lagu yang lagi di play di lock screen. Nah kalian bisa nge-adjust tampilan widgetnya itu. Dan ini lagi dari bulan Maret sih ya, udah roll out dan lagi bertahap. Lalu ada top cards di setting page ya, baik lagi ini cuma nambah informasi aja. Jadi nanti kalau kalian buka setting page ke halaman about, nanti kalian bisa lihat prosesor kalian apa, RAM kalian apa, storage-nya berapa, dan GPU-nya apa dalam bentuk card. Ya, sesederhana itu. Lalu ada taskbar file sharing from jam list. Selanjutnya ada lock screen image information. Ya ini cuma informasi gambar ya. Sebuah update yang cukup mencengangkan ya bagi aku aja, kaget nih, bingung. Kaget sama bingung, jadi bingung juga. Jadi ya ini nambahin informasi gambar kalau kalian ngaktifin Windows Spotlight ya. Baik lagi ya, ini kalau kalian aktifin Windows Spotlight di lock screen, kalian bakal dapat informasi gambar apa yang ditampilkan sama Windows Spotlight di lock screen kalian. Udah itu doang. Lalu ada narrator scan mode enhancement. Di sini ya nambahin function buat skip, jumping to start atau ke end-nya dari narrator mode. Ya kalian bingung, narrator mode itu sebenarnya lebih aksesibilitas. Baik lagi kalau kalian ada gangguan penglihatan, tidak melihat bisa jelas gitu ya, kalian bisa aktifin narrator mode, jadi dibacain dokumen atau apapun ada di laptop kalian, yang di layar kalian. Lalu ada improve taskbar preview. Di sini mereka ada enhance ketika hovering apps di taskbar secara visual dan animation. Nah kayak gitu tuh, kayak lagi. Nah kayak gitu. Apa bedanya? Entahlah, mungkin lebih halus ya. Aku lupa soalnya. Sebenarnya aku lupa karena ini udah update dari bulan Februari ya. Jadi aku lupa sebelum Februari kayak gimana. Cuman ya sekarang kayak gini. Lalu ada simplified Chinese font ya udah ya, tulisan Cina. Terus ada file explorer enhancement. Nah, di sini ada nambahin satu opsi new folder dan ada automatic restoration open tabs. Jadi kalau kalian buka tab beberapa lalu kalian close file explorer-nya, nah itu kalian buka file explorer lagi nanti akan ada restoration tabs yang sebelumnya. Lalu ada setting time zone update. Yaudah, setting time zone. Cuman kalian bisa ngubah time zone tanpa perlu admin privilege. Udah selesai. Update yang cukup mencengangkan bukan? Lalu ada multi application camera access. Nah ini agak cukup menarik ya. Sebenarnya aku belum nyoba juga. Cuman di sini kalian bisa ngaksesin kamera kalian di 2 aplikasi atau lebih. Karena biasanya cuma satu aplikasi satu kamera. Nah ini bisa 2 aplikasi satu kamera kayak gitu. Cuman aku belum pernah nyoba karena ya di sini juga lebih khususnya aksesibilitas yang punya pendengaran ya. Jadi emang dikhususkan buat kayak sign language interpreter. Tapi ya aku belum pernah nyoba juga fitur ini. Udah itu dong. Sangat membosankan kan? Jujur. Kalau kalian tanya impresi aku tentang roadmap ini, sebenarnya bagus ya roadmapnya ya. Kalau dari segi roadmapnya aku suka. Kenapa? Karena ya mereka terbuka gitu ya dengan apa yang bakal nanti dirilis, apa yang nanti bakal diupdate. Cuman sayangnya buat kita yang pakai ini, kamera goyang-goyang, aku baru sadar. Cuman sayangnya buat kita yang nggak pakai Copilot Plus PC atau yang pengguna non Copilot Plus PC, terasa diabaikan. Ya kalian tadi bisa lihat sendiri ya, tidak ada fitur baru, lebih ke enhance, fixing, changing. Alias ya cuma ngubah, sekalipun ada perubahan ya cuma nambah satu card selesai. Dan tadi pun ada satu perubahan ya cuma ngapus admin privilege. Sesimpel itu doang yang non Copilot Plus PC. Tapi yang Copilot Plus PC menarik ya karena mereka dapat update ya, baik lagi embel-embelnya ya. Copilot Plus PC itu menarik, jujur aja menarik, fitur-fiturnya menarik. Cuman sayangnya privacy-nya agak kurang menarik tuh. Karena ya baik lagi Copilot Plus PC Windows 11 itu ditujukan memang di enhance, integrasi AI-nya sangat advance. Jadi gerak-gerik yang kalian lakukan di Windows 11 di Copilot Plus PC ya, sekali lagi di Copilot Plus PC itu ya akan terekam sama AI dan akan dipelatih ya. Jadi data kalian itu akan dilatih secara lokal, kata mereka secara lokal di komputer kalian. Makanya kenapa fitur recall itu diperlukan di laptop atau di komputer atau di chip yang sudah support NPU, karena ya NPU ini untuk
memproses AI. Makasih udah nonton video ini sampai akhir dari awal. Ya mungkin kalian juga banyak yang skip, saya sama. Karena memang jujur dari awal ketika aku niat bikin video ini, sebenarnya aku udah ngebayangin ini bakal bosen, bakal jadi video yang membosankan karena ya tidak banyak tidak banyak satu hal yang kayak wah, karena ternyata kayak ya udah gitu. Jadi nggak aneh kok kalian bosen nonton video ini, tapi ya setidaknya kalian dapat informasi lah ya, setidaknya kalian tahu lah ya Windows 11 itu lagi masih dapat update gitu ya. Apalagi kan di tahun ini adalah tahun terakhir Windows 10, jadi kan kalian mau tidak mau terpaksa harus update ke Windows 11 kalau komputer kalian support, kalau laptop kalian support kayak gitu. Udah itu aja di video ini. Jangan lupa follow aku di Twitter di @_varif dan follow aku juga di YouTube. Subscribe sih ya di YouTube ya. Dan nggak subscribe juga nggak apa-apa. Dan kalau kalian perlu jadwal-jadwal publish tulisan tulisan aku dan sebagainya, kalian bisa ke website aku di varif.my.id untuk berita-berita dari aku dari news.varif.my.id, dan untuk tulisan blog aku kalian bisa lihat di notes.varif.my.id. Semua informasi link dari aku bisa kalian buka di varif.my.id/link. Ya di situ kalian bisa lihat semua media sosial aku, semua website aku, dan semua third party website yang terkait dengan diri aku. So, thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.